Halo sahabat Lutfi CNL, jumpa lagi dengan saya. Oke, di kesempatan ini saya berada di Cikunir, tepatnya di kandang Pak Yuda Yusro. Oke teman-teman, di sini saya menuruti permintaan teman-teman yang katanya suruh main ke tempat Pak Yuda. Ini saya sudah berada di Cikunir bareng Pak Eko tuh yang pakai kaos hitam. Ini menemani saya dari Tangerang ke Cikunir Love. Lo Pak Yuda, Pak Yuda kandang di Jatner Love PS di Cikunir Love itu enak mana Pak Yuda? Kalau di Jatner Love lebih cenderung peternakan, tapi kalau nggak dinikmati sih lombanya. Kalau di Cikunir Love saya lebih nyaman karena ini di kantor, jadi menikmati hobi merpati pos sesungguhnya gitu Pak. Oh, berarti lebih enak di Cikunir ya? Lebih enak Cikunir Love karena saya menikmati. Untuk luasnya itu sebenarnya luas di Jatinegara atau di Cikunir nih? Untuk di Jatinegara memang lebih luas sih, hampir 1000 meter. Di sini cuma dikit sih, sini cuma 14 meter kali 3 meter, paling jauh. Luasnya sih jauh sih. Cuma kita lagi mau beli hutan lagi buat peternakan di sebelah. Oh. Ini mau nambah kandang lagi nih Pak Yuda nih. Nambah kandang lagi. Terus untuk kandang breeding nih Pak Yuda kalau membreeding merpati pos itu memakai sistem apa Pak Yuda? Saya biasanya pakai kandang soliter sih, sepasang-sepasang. Jadi sepasang-sepasang burung di breeding besarnya itu 1 meter kali 1 meter kali 1 meter, biar burung pos itu nggak lumpuh atau sakit. Jadi lebih sehat. Kalau semisal kok ada orang yang memakai kandang bukan soliter tapi hasilnya lebih bagus, itu menurut Pak Yuda gimana nih? Sebenarnya kayak kandang koloni ya burung pos sebenarnya nggak ada masalah sih. Cuma kadang-kadang burung pos itu ada sebagian ada yang suka selingkuh sih, tapi itu jarang sih. Iya benar. Sebenarnya nggak masalah juga pakai kandang koloni, sebenarnya nggak masalah sih. Untuk menghindari dari perselingkuhan Pak Yuda pakai yang soliter Pak. Soliter. Jadi kalau soliter itu kemungkinan selingkuh kecil ya burung pos. Iya. Terus pertanyaan lagi nih Pak Yuda, kita kan lagi bahas masalah breeding Pak Yuda. Untuk memilih indukan yang di breeding dan dijadikan pondasi itu seperti apa Pak Yuda? Kalau indukan breeding saya biasanya tuh pakai burung juara, pertama burung juara. Ya. Yeah. Kedua saya bisa pakai tuh anak dari juara. Ketiga juara kandung juara atau lain juara dari top breeder Indonesia. Top breeder Indonesia udah banyak sih, di Indonesia udah jago-jago orang. Iya benar. Jadi nanti tinggal teman-teman memilih mau ambil yang dari mana ya? Iya. Yang penting burungnya sering lomba orangnya dan sering juara Pak Yuda ya. Juara. Terus Pak Yuda kan dulu yang setahu saya loh ya pernah main di LLB dan berhenti nih ya. Iya. Vakum. Terus ini main lagi di LLB pertama kali di tahun 2021. Iya. Ikut MITS itu rasanya gimana Pak Yuda? Saya sebenarnya udah mau pensiun lomba burung pos sih karena ada masalah tuh. Cuma ada Pak Isak dari ketua LLB kan dia datang tuh ke tempat saya ngajakin lomba karena ada dari Pak Suherman Barus ada sponsor besar di LLB. Yeah. Jadi saya pikir memang hobi merpati itu udah mendarah daging, mau nggak mau ya saya lomba lagi deh. Kebetulan ada Pak Isak kan orangnya ramah tamah tuh. Yeah. Diajak tanding lagi lawan Pak Suherman. Lebih happy lah menang burung pos doang. Ini di LLB yakin menang nggak nih? Lawannya senior-senior semua loh. Kalau yang LLB sih saya yakin menang sih, materi nggak ada masalah. Ini Purwokerto aja udah 15/15 nih. Yakin menang ya? Yakin Pak. Yakin ini menang. Juga sebenarnya adanya Pak Yuda di LLB saya jadi takut nih. Nggak ada Pak Yuda aja susah juara apalagi Pak Yuda ya. Nggak, burung pos itu cuma butuh detil-detil aja sih Pak. Iya. Terus Pak Yuda ini ada pertanyaan lagi nih, untuk memilih merpati pos yang dilombakan itu seperti apa Pak Yuda yang Pak Yuda sering terapkan di kandang Pak Yuda sendiri? Kalau saya sih burung pos itu yang di kandang Cikunir Love selama dia kagak laku wajib lomba sih Pak. Oh. Nah cuman di itu kan kita cenderung ke long distance tuh atau maraton. Jadi usianya harus cukup minimal tuh setahun setengah. Yang paling bagus tuh 2 tahun sampai 3 tahun sih. Oke. Tapi harus diimbangi dari line bagus ya? Harus wajib itu Pak, bloodline wajib bagus ya. Minimal bloodline itu wajib bagus walaupun nggak juara, minimal dari line juara top breeder Indonesia lah yang sering juara. Itu teman-teman tuh dari Pak Yuda tuh ilmunya kalau memilih merpati pos yang mau dilombakan seperti itu. Nanti teman-teman silakan diterapkan di kandang teman-teman semuanya. Terus pertanyaan lagi nih Pak Yuda, untuk di kandang di Cikunir Love ini kira-kira ada
berapa ekor nih yang sudah menjuarai di jarak mungkin long distance sampai 1000 km, ada berapa ekor Pak Yuda? Mungkin ada 10 ekoran lebih sih Pak dari Cikunir Love. Cuman yang saya masih ada tuh Mega Sumbawa, juara 1 Sumbawa, juara 2 Bali. Terus ada pulang yang baru dari Lombok, Hebi lagi Pak Kusuma. Terus yang juara SPGen 2014 tuh yang 2 kali lomba Padang Bay ada di sini. Saya nggak ingat sih Pak, cuma ada banyak lah, kita review aja Pak. Iya. Satu yang pulang dari Bali. Terus untuk menciptakan burung yang seperti itu perawatannya gimana Pak Yuda? Kalau saya tuh perawatan biji-bijian cuman jagung, beras merah, millet putih, millet merah, jawawut, kenari seed. Sama saya tambah lagi satu, cuman kacang tanah. Cuma kacang tanah itu saya oven. Karena kacang tanah itu kan banyak bakteri sama jamur, jadi wajib di oven 5 menit cukup sih. Ya, kalau orang kan kadang gini Pak Yuda, ada yang memakai kacang tanah di jarak sekian, ada yang memakai kacang tanah di jarak pertama. Kalau Pak Yuda pakai yang mana nih? Saya kacang tanah tuh rutin sih Pak. Jadi seminggu 3 kali, Senin, Rebo, Sabtu saya bikin jadwal. Jadi mau jarak short kayak middle kayak long, saya tetap pakai kacang tanah karena lebih fokus ke long distance kan. Iya. Itu teman-teman ya, untuk pola perawatan seperti itu makanannya berarti Pak Yuda mengutamakan makanan Pak Yuda ya? Iya, makanan itu penting sih Pak, biji-bijian. Siap. Terus pertanyaan lagi nih Pak Yuda. Untuk teman-teman pemula nih, kira-kira kan susah nih mendapatkan burung yang juara atau anakan juara. Untuk di Pak Yuda sendiri kalau mau beli enak nggak nih teman-teman nih, bisa nggak nih? Saya biasa sih open minded sih, saya biasanya jual burung sama pedagang burung juga, iseng gitu saya pedagang burung. Jadi saya jual burung lain jual tuh 2 juta per ekor sih, mulai dari 1 juta sebenarnya, dari 1 juta ada. Dari 1 juta sampai seterusnya Pak Yuda ya? Seterusnya 1 juta sampai 10 juta gitu, seterusnya. Pak Eko ada yang ditanyakan nggak mungkin ke Pak Yuda? Ya, mungkin buat pemula nih Pak Yuda nih, kira-kira supaya semangat tuh gimana Pak Yuda? Kalau buat pemula sebaiknya beli burung dari top breeder Indonesia sih, nggak harus dari saya, tuh minimal 4 ekor. Jadi burung pos itu sebenarnya butuh, semua pemain burung pos tuh butuh 4 ekor burung pos yang baik dan benar, A, B, C, D. Dari A, B, C, D ini kita bisa crossing-crossing. Harusnya dalam waktu perawatan yang benar, sama latihan benar, sama broadline yang sudah benar, 3 tahun harusnya juara sih pemula sih Pak. Oh begitu, amin amin. 3 tahun pemula bisa jadi juara kira-kira begitu. Karena banyak kesalahan dari pemula tuh beli burung asal murah, akhirnya buang waktu, buang tenaga, buang duit. Kemudian kita beli burung mahalan dikit, 4 ekor yang super kita ternak. Tahun pertama mungkin kita cari bibit sampai 500 kilo, tahun kedua kita udah bisa sampai 1000 kilo sih. Artinya di awal kita memang harus mengeluarkan sedikit uang, ya. Tapi hasilnya akan lebih baik daripada kita beli burung pos yang lain kan buang waktu. Terima kasih Pak Yuda caranya. Ada lagi nggak Pak Eko? Ketemu Pak Yuda susah loh, ini orang super sibuk nih. Saya kira terusin Om Lutfi aja lagi tanya. Serius nih, nggak ada yang ditanyakan lagi? Om Lutfi lebih jago kali pertanyaan. Untuk saya sih sebenarnya sudah cukup Pak Yuda ya, dari pola perawatan terus kandang ini itu sudah dijelaskan semua, teman-teman juga sudah pada tahu. Terus untuk yang terakhir nih Pak Yuda, ini motivasi untuk pemula yang susah juara itu gimana Pak Yuda? Pak Yuda kan sering konsisten, ikualannya banyak banget dan sering juara, itu motivasinya gimana Pak Yuda? Sebenarnya sih pemula itu yang pertama itu mesti dari bloodline sih. Bloodline itu nggak harus burung juara, minimal burung lain juara. Ya. Kedua perawatan tuh standar, minimal makanan jagung, beras merah, Ya. airnya bersih. Ya. Kalau bisa tuh airnya matang, tapi air mentah boleh tapi bersih. Ketiga green. Ya. Sama vitamin tuh minimal ada amino, minimal tuh amino wajib itu Pak buat burung pos. Itu kalau amino itu 1 minggu sekali Pak Yuda? Saya kasih amino bubuk tuh seminggu 2 kali sih cukup sih Pak. Oke. Amino dia buat otot-otot. Itu teman-teman ya, itu motivasi dari Pak Yuda. Silakan ke Pak Yuda kalau mau tanya-tanya lebih lengkap. Untuk sementara sekian dulu, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam satu hobi dari saya Lutfi CNL. Bye bye.